Mas Anies, Mas Anies. Dan seperti biasa, saya ingatkan yang tidak suka dan elit-elit kaum sakit hati, mohon jangan nonton ini, dan ini karena isi kontennya berbahaya bagi Anda semua. Jika Anda memaksakan untuk menonton, oke, kita bahas saja untuk saat ini juga. Saudara-saudaraku sekalian, pada saat ini memang tengah ramai dibicarakan soal pagar laut. Pagar laut ini melintang di berbagai provinsi di Indonesia, ternyata di sebagian wilayah di Indonesia. Memang pagar laut ini menjadi polemik, kalau kata Tempo, pagar makan laut. Ini artinya memang pagar laut ini menjadi suatu tamparan bagi khususnya internal pemerintah untuk semakin mengencangkan komunikasi serta koordinasinya. Karena ini kabarnya kan memiliki sertifikat, tapi kalau sertifikatnya di darat, bangunnya di laut, ya jelas-jelas gugur dong. Prabowo berhak penuh untuk membongkar pagar-pagar laut. Sangka dugaan kasus korupsi. Jadi dugaan kasusnya kayak gini, tanah yang mau dibeli untuk membangun rumah DP 0 rupiah harganya ditinggiin di atas harga pasar. Jadi ini menyebabkan kerugian negara yang diduga Pandai ya Bah Glenn ya. jumlahnya sampai ratusan miliar rupiah. Tapi informasi ini dari Antara News ya, masih belum ada konfirmasi resmi dari KPK. Jadi kita tunggu aja kelanjutan kasus. KPK kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan perbuatan melawan hukum pada proses pengadaan tanah di Pulau Gebang tersebut, sehingga kemudian diduga timbul kerugian keuangan negara. KPK juga telah menemukan pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tentunya pada proses penyidikan yang kami lakukan ini. Mereka lah yang punya tanggung jawab untuk membeli lahan sampai membangun rumah-rumah itu. Karena diberi kekuasaan dan tidak dipantau inilah, maka para direksi PSG main mata dengan penjual tanah, yaitu PT AP. Jujur banget Bapak ini jujur. Kalau dari satu lahan saja mereka bisa dapat selisih dari harga markup sebesar 100 miliar rupiah, maka kalau di total 9 lahan yang mereka beli diperkirakan nilai korupsinya sebesar 1 triliun. Seperti dilansir dari laman jpnn.com, KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi Nasdem, periode 2014-2019, James Arifin Sianipar, Jumat 24 Maret. James diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yang dianggarkan pada era Gubernur Anies Baswedan pada periode 2018-2019. Kata jubir KPK Ali Fikri, pemeriksaan dilakukan di kantor KPK Jalan Kuningan Persada Kafling 4 Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan. Ini bukan kali pertama James Arifin Sianipar diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Sebelumnya, KPK telah memanggil politikus Partai Nasdem pada 23 Februari 2023. Pada pemanggilan tersebut, KPK meminta keterangan dari James Arifin Sianipar soal aliran dana dalam kasus tersebut. Selain itu, pada pemeriksaan tersebut, KPK juga mencecar James Arifin ihwal pengusulan pengadaan tanah di Pulau Gebang. Selain James Arifin, KPK juga memanggil senior manajer divisi pertanahan dan hukum PP Saranajaya, Yadi Robi, dan staf Perumda Pembangunan Saranajaya, Faruk Mauris Arspi. Belum diketahui materi apa yang ingin didalami penyidik KPK pada 3 saksi itu. Yang pasti, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Jakarta. Kali ini KPK mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Kelurahan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Perumda Saranajaya tahun anggaran 2018-2019. Pengusutan dugaan korupsi pengadaan tanah di daerah Cakung tersebut sudah masuk dalam proses penyidikan. KPK juga sudah menetapkan sejumlah tersangka dengan proses penyidikan tersebut. Perkara ini diduga pengembangan kasus dari pengadaan tanah di Muncul Cipayung, Jakarta Timur. Kasus ini telah menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya, Yori Cornelis Pinantoan, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo
Keto Anya Runtunewe, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar, serta Korporasi PT Adonara Propertindo. Perbuatan Yori berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak, yaitu Anya Runtunewe, Rudi Hartono Iskandar, dan Korporasi PT Adonara Propertindo sebesar 152 miliar. Pengadaan tanah tersebut diperuntukkan pada program rumah DP 0 rupiah yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Diketahui KPK saat ini memang tengah melakukan penyidikan terhadap pengadaan tanah di Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jaktim. Tanah tersebut diperuntukkan untuk pembangunan rusun warga DKI Jakarta. Bagi yang tidak memahami persoalan rakyat, hanya gojek-gojekan dari tarian. Hanya gojek-gojekan dari tarian. Suatu hari nanti pastikan bercahaya. Kedatangan Anies Baswedan di Surabaya sepi sambutan. Balik sholat Jumat yang awalnya berniat untuk belusukan ke perkampungan warga ternyata di luar ekspektasi. Warga ternyata tidak menghiraukan kedatangan Anies Baswedan dan kawan-kawan. Parah nih warga nih. Padahal Imam Mahdi lewat, harusnya disambut loh. Masuk sih Pak. Sareng nenen kene lho ya ora apa-apa. Mriki lho, dukur nggih, monggo. Kak, kayu iku, Pak. Dari tampilan video tersebut terlihat bahwasanya Anies Baswedan tidak diminati masyarakat Kota Pahlawan. Masyarakat Surabaya menilai bahwa Anies datang dengan gagasan-gagasan yang tidak relevan dan belum bisa menjadi pemimpin. Oh, banyak anak. Sehat, Bu. Masya Allah, ini Pak Wapres kita memang beda adabnya, Masya Allah. Dari RT mana? Sama ya? Tadi ada yang batuk-batuk. Apa? Sudah ke dokter? Sudah ke dokter? Banyak dokter. Ada yang bisa nganter nggak nanti ya? Yang biasa kena asap? Iya. Yang memang udah batuk. Udah. Gibran itu muncul dan mencuat karena memiliki potensi untuk dipilih oleh masyarakat. Apakah bodoh Pak Prabowo yang kalah berkali-kali tidak memperhitungkan itu? Betul. Dengarkan baik-baik ini untuk ternak banteng maupun ternak wabah. Dengarkan baik-baik. Nah. Dulu Prabowo ketika bergabung kepada Jokowi ada banyak yang menolak dan kemudian meninggalkan Prabowo. Berarti dia bukan pendukung Prabowo. Betul tidak? Betul. Dia mendukung Prabowo karena membenci Jokowi. Karena dia membenci Jokowi, maka dia pilihannya ke Prabowo. Ketika Prabowo bersentuhan dengan Jokowi, dia tinggalkan karena kebenciannya ada di situ. Sama saja dengan Pak Jokowi. Kita lihat sekarang, pendukung-pendukung Jokowi tiba-tiba meninggalkan Jokowi karena sebenarnya bukan Jokowi yang dia dukung. Yang dia dukung adalah kebenciannya kepada Prabowo. Dan baik sahabatku, sepertinya kita harus membuat closing statement dari video ini. Dan ya, bagaimana menurut Anda pribadi? Silahkan tuangkan terlebih dahulu di kolom komentar. Dan apa nih harapan Anda semua untuk polemik pagar laut itu sendiri? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Saya sangat setuju jika pagar laut ini memang kental dengan isu politis dan tentu saja akan ditunggangi oleh isu politis. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan ini untuk kepentingan rakyat. Ayo, jangan campur adukan dengan politik. Tapi meskipun kita berkeinginan untuk tidak mencampur adukannya dengan politik, tetap saja ada intrik-intrik ini mencampurkan dengan politik dan cenderung lebih ke menjatuhkan satu orang saja. Ingat bahwa pernah Rocky Gerung membuat sebuah statement mengatakan bahwa pagar laut dibangun di era Jokowi.
Ini mungkin saya kira lagi-lagi Jokowi yang disalahkan. Seolah semua inti dari permasalahan di muka bumi Republik Indonesia ini seolah mengarah ke satu nama, dan ini tidak fair saya rasa, karena memang ketika kebijakan di lapangan itu terjadi atau misinformasi atau miskomunikasi seperti ini terjadi, atau kita sebut saja pelanggaran terjadi, ini berarti ada memang ada kesalahan dari beberapa pihak. Kita harus selidiki ini yang harus diselidiki. Jadi di negara ini bukan hanya ada presiden saja, namun ingat ada gubernur, wali kota, sampai saya juga kan katakan tadi di awal video ada kepala desa. Itulah pihak-pihak yang memang harus memberikan keterangan lebih lanjut akan hal ini, karena ketika pusat tentu saja memberikan arahan sewajarnya kepada pemimpin daerah ini. Jadi ketika ada tindakan-tindakan yang dirasa merugikan rakyat, kita harus tabayun, kita harus mengkoreksi semua sistem yang ada di negeri ini. Terima kasih.